Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Halaman 53 babul khaufi minasyirki. Bab takut dari kesyirikan. Wa qaulillahi azza wa jalla innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa qala al-Khalil alaihissalam wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkanlah aku dan anak-anakku an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Footnote yang kedua, halaman 53. Qala Syekh Abdullah ibnu Abdirrahman Ababatin. Benar apa salah Mas Alvin ini? Salah cetak ya kayaknya. Badal Abu Batin badal. Berkata Syekh Abdullah ibnu Abdirrahman Abu Batin fi Majmu'atir Rasail wal Masail An-Najdiyah. Qaulukum inna Syaikha Taqiyuddin Ibn Taimiyah syaddada fi amri syirki tasdidan la masida alaihi. Perkataan kalian, sesungguhnya Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyah syaddada menekankan fi amri syirki, dalam permasalahan kesyirikan, tasdidan dengan suatu penekanan la mazida alaihi, dengan suatu penekanan yang tidak perlu ditambah lagi. Fallahu subhanahu, dan Allah subhanahu huwallazi syaddada fi dzalika. Allah lah yang telah menekankan dalam masalah kesyirikan. Liqaulihi subhanahu, karena perkataan Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan fi maudhi'aini min kitabihi, dalam dua tempat di kitabnya. Surat apa? An-Nisa, di atas itu disebutkan An-Nisa ayat 48 dan 116. Dalam dua tempat dari kitabnya. Wa qala ala lisani al-Masih, dan Allah mengatakan melalui lisan al-Masih Isa ibni Maryam li Bani Israel, kepada Bani Israel. Inna may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya man, siapa saja, yusyrik, dia mensekutukan billah, mensekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah,
maka sungguh Allah telah mengharamkan alaihi atas dia al jannata, surga. Jadi dosa kesyirikan tidak tanggung-tanggung. Siapa saja yang melakukan kesyirikan, surga diharamkan atasnya. Sudah hafal kemarin doa berlindung dari kesyirikan, Mas Aji? Loh, apa wae? Mas Frendi. Kurang. Allahumma ini a'udzubika an usyrika wa ana a'lamu lima la a'lamu. Masyaallah. Bayang nawen arep ujian ngono lho, dites tenanan. Nek ujian sinaune tenanan ah. Nah, iya iki malah apa? Taruhane surga dan neraka. Mas Hedi. Waas lima la a'lam. Itu berdoa meminta perlindungan dari kesyirikan, karena dosa kesyirikan tidak tanggung-tanggung, diancam dengan neraka kekal selama-lamanya. Wa qala ala lisani al-masih li bani Israil innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah. Wa qala Allah ta'ala li nabiyhi, dan Allah Subhanahu wa taala berkata li nabiyhi kepada nabinya alaihi salatu wasalam, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh uhiya ilaika, telah diwahyukan ilaika kepada engkau wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan juga telah diwahyukan kepada orang-orang min qablika, orang-orang sebelum engkau, la in asyrakta, jika engkau mensekutukan berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, sungguh benar-benar akan gagal, akan batal amalan-amalanmu. Lain asyrakta layah batonna amaluka. Layah batonna ada dua takkid, la dan non taukid. Lain asyrakta layah batonna amaluka, jika engkau berbuat syirik, demi Allah benar-benar sungguh-sungguh amalan-amalanmu akan batal. Wa qala walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun, dan seandainya mereka berbuat kesyirikan, lahabito, akan batal anhum dari mereka, ma kanu ya'malun, segala sesuatu yang telah mereka amalkan. Wa qala subhanahu faqatulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, perangilah orang-orang musyrik atau bunuhlah orang-orang musyrik, haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian mendapati mereka, wa khudhuhum, tangkaplah mereka, wa suruhum, kepung mereka, wa qa'udu lahum kullamarsad, dan intailah mereka di tempat-tempat pengintaian. Wa fi sunnati asabitati anin nabi alaihi salatu wasalam, dan dalam sunnah yang telah tetap dari Nabi alaihi salatu wasalam, minat tanzir anisyirki, dari peringatan dalam masalah kesyirikan, wa tasdidi fihi ma la yuhsa, dan penekanan dalam masalah kesyirikan sesuatu yang tidak bisa dihitung.
Wa ghalibul ahadithi allati yadhkuru fiha an-nabiy alaihi salatu wassalam al-kaba'ira yabda'uha bisyirki, dan kebanyakan dari hadis-hadis yang beliau sebutkan dalam hadis-hadis tersebut tentang masalah kabair, beliau memulainya dengan kesyirikan. Walamma su'ila alaihi salatu wassalam, dan ketika beliau ditanya alaihi salatu wassalam, ayyudzunubi a'dzam indallah, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, wa huwa khalaqaka, padahal Allah yang telah menciptakan engkau. Idza urifa dzalika, jika telah diketahui yang demikian itu, ta'ayyana ala kulli mukallafin ma'rifatu haddi syirki wa haqiqatihi. Jika telah diketahui yang demikian itu, maka adalah suatu kelaziman, keharusan bagi setiap mukallaf mengetahui batasan-batasan kesyirikan dan hakikat kesyirikan, la siyama fi hadhil asminah, terlebih lagi pada zaman ini, allati ghalaba fiha al-jahlu bi hadzal amri al-azim, yang kebodohan mengalahkan merata dalam masalah di zaman ini dengan perkara yang agung ini. Suatu yang aneh, zamannya milenial, erane layar sentuh, tapi di pertigaan masih ada sajen. Orang zamannya dah, zamannya layar sentuh kok aja percaya sajen. Berarti piye asline piye? Wis pinter apa aja bodoh? Kemudian halaman 54, kata pensyarah hafizahullah taala Syekh Shalih Fauzan, munasabatul babi li kitab tauhid, hubungan bab ini, bab apa babnya? Al-khaufu minasyirki. Jadi hubungan bab ini, bab takut dari kesyirikan, li kitab tauhid, dengan kitab tauhid. Annal musannifa, sesungguhnya musannif rahimahullah, lamma dzakara at-tauhid, setelah beliau menyebutkan tentang tauhid awal-awal kemarin, wa fadlahu, dan keutamaannya, wa tahqiqahu, dan pemurnian tauhid, nasaba, beliau menghubungkan ayat qura al-khaufa min diddihi, untuk menyebutkan al-khauf, rasa takut dari lawan tauhid, wa huwa asyirku, yakni kesyirikan, liyahdharahu al-mu'minu, supaya seorang mukmin itu berhati-hati, wa yakhafahu ala nafsihi, dan supaya seorang mukmin itu takut atas dirinya, jangan-jangan terjatuh pada suatu kesyirikan. Al-khaufu tawaqqu'u makruhin, khauf itu maknanya terjatuh pada sesuatu yang dibenci, wa huwa diddul amni, dan khauf itu lawan dari rasa aman. Asyirku sarfu syai'in minal ibadati li ghairillah, kesyirikan itu maknanya memalingkan sesuatu minal ibadati, dari suatu ibadah kepada selain Allah, memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah. La yaghfiru ayyushraka bihi, ay la ya'fu an abdin, yakni Allah tidak memaafkan an abdin, dari seorang hamba, laqiyahu
Fa'ilnya mana Mas Aris? Laqiyahu. Terus? Hah? Duh, kembali ke Allah. Ya, ini Allah tidak memaafkan dari seorang hamba yang Allah bertemu Allah. Ke abdin. Terus domir apa Mas Husni? Laqiyahu. Ya domir mutasil aja nyembung bener. Mas Hedi. Domir nasab mutasil sebagai maf'ulun bi. Ai la yafwa an abdin laqiyahu. Yani Allah tidak memaafkan an abdin dari seorang hamba laqiyahu yang hamba tersebut bertemu kepada Allah wa huwa ya'budu ghairahu dalam keadaan hamba tersebut menyembah selain Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika ay yaghfiru ma duna syirki minadz-dzunubi. Allah akan mengampuni ma duna syirki, segala sesuatu di bawah kesyirikan, segala sesuatu dari dosa-dosa di bawah kesyirikan. Lima yasha'u, bagi siapa saja yang dia kehendaki, liman yasha'u al-maghfirata lahu, bagi siapa saja yang Allah kehendaki al-maghfirah, mendapatkan ampunan lahu baginya, min ibadihi, dari hamba-hambanya, hasaba fadlihi wa hikmati, sesuai keutamaan dan hikmahnya Allah. Kita ini termasuk orang yang dikehendaki Allah apa enggak? Enggak tahu, belum tahu. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang dibawa kesyirikan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Lihat ayat selanjutnya, wa qala al-Khalil alaihissalam, berkata al-Khalil alaihissalam, wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Berkata al-Khalil alaihissalam, dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Al-Khalilu alladzi balagha a'la darajatil mahabbah. Khalil itu alladzi balagha a'la darajatil mahabbah, sesuatu yang sampai a'la, paling tingginya, darajatil mahabbah, derajat dari kecintaan, sing paling dicintai, derajat sing paling dhuwur. Wal muradu bihi Ibrahimu alaihissalam, dan yang diinginkan bihi dengan al-Khalil adalah Ibrahim alaihissalam, alladzi ittakhadhahullahu khalila, yang Ibrahim Allah telah menjadikan dia al-Khalila, sebagai kekasih. Ujannubni wa baniya, jauhkanlah aku dan anak-anakku. Anak-anak Nabi Ibrahim siapa saja? Ismail, uminya namanya siapa? Yakin? Wale apa ora? Duh, malah goblok, tak kok yakin kan ora goblok. Ismail dan Ishak. Ujannubni wa baniya, jauhkanlah aku dan anak-anakku, yakni ij'alni wa iyyahum fi janibin wa hayyisin ba'idin an dzalika. Ij'alni
jadikanlah aku wa iyahum dan juga kepada mereka anak-anakku fi janibin dalam satu sisi hayizin yang sisi tempat baidin yang jauh andalika dari kesyirikan. Al asnama jam'u sonamin. Asnam itu jamak dari sonam, patung-patung. Wa huwa makana manhutan ala suratil basari au ala surati ayyi hayawanin. Wa huwa asnam itu adalah makana manhutan, segala sesuatu yang dipahat ala suratil basar, baik berupa ala suratil basar dalam bentuk manusia au ala surati ayyi hayawanin ataupun dalam bentuk hewan apapun. Itu al-asnam, patung, bentuknya makhluk hidup. Kalau al-authan, berhala, itu lebih umum, baik pepohonan ataupun batu besar. Itu beda asnam dan al-authan. Kalau di Indonesia ada pabrik Tuhan apa enggak? Pabrik Tuhan Magelang. Ku gawe patung disembah-sembah. Ndak pabrik Tuhan niku. Sonam. Sebelum dilanjut footnote nomor 1 halaman 54, footnote dari ayatnya wa junubni wa bani anak budal asnam. Footnote nomor 1, qala Ibrahim At-Taimi rahimahullah, berkata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, wa man ya'manu al-bala'a ba'da Ibrahim, dan siapakah ya'manu al-bala'a yang merasa aman dari ujian setelah Ibrahim? Naam, wa man ya'manu al-bala'a ba'da Ibrahim imamil hunafa'i wa abil anbiya. Ya, siapakah yang merasa aman dari ujian setelah Ibrahim, imamnya orang-orang yang lurus dan bapaknya para nabi. Alladzi kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Yang beliau itu adalah seorang imam yang senantiasa taat kepada Allah, hanifan, ikhlas terus menerus, walam yakum minal musyrikin, dan tidaklah beliau termasuk orang-orang musyrik. Ya khafu ala nafsihi wa ala waladihi min ba'dihi. Beliau takut atas dirinya dan atas anaknya setelah beliau. Fayada'ullaha, maka beliau berdoa kepada Allah, wa yatawassalu ilaihi ayyujannibahu ibadatal asnam, dan bertawassul kepada Allah supaya Allah menjauhkan dia dari beribadah kepada patung. Wa huwallazi kasara al asnama, padahal dia adalah yang telah memecah, menghancurkan. Padahal beliau adalah yang telah menghancurkan patung-patung. Wa walladzi ibtalahu rabbuhu bikalimatin fa'atamahun, dan dialah yang telah diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat, kemudian dia menyempurnakannya. Wa walladzi wafa ya'sa minasyirki. Wa walladzi wafa wallahu alam maknanya. Ya syamina syirki, beliau takut dari kesyirikan, wa yahzaru minal wuqu'i fihi. Dia Ibrahim alaihissalam berhati-hati dari terjatuh dalam kesyirikan. Fa yabtailu ila rabbih, kemudian beliau berdoa sepenuh hati ila rabbih, kepada Rabbnya, qailan rabbi ij'al hadzal balada amina, wahai Rabbku, ij'al, jadikanlah hadzal balada,
negeri ini aminan, suatu negeri yang aman. Wa janubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah patung. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, innahunna, sesungguhnya patung-patung tersebut adlalna telah menyesatkan katsiran minan nas, manusia yang sangat banyak sekali. Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi, umatan qanitan lillah, masih berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari menyembah patung. Bagaimana dengan orang-orang setelahnya, termasuk kita-kita ini? Tidak ada jaminan. Itu pun doa berlindung dari kesyirikan nurung hafal. Ya Mas Haji, sesuk ra ketok nenek kon ngapal tadi. Al-mana al-ijmali lil ayatil ula, makna secara umum dari ayat yang pertama, annallahu subhanahu yukhbiru khabaran muakkadan annahu la yaghfiru li abdihi laqiya wa huwa musyrikun bihi. Mana secara umum dari ayat yang pertama? Ayat yang pertama apa? Mas Aris? Loh, bukan nih. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Makna secara umum dari ayat itu, ayat yang pertama, sesungguhnya Allah mengkhabarkan dengan suatu kabar muakkadan yang dikuatkan, annahu la yaghfiru li abdin, sesungguhnya dia Allah la yaghfiru tidak mengampuni li abdin kepada seorang hamba, laqiyahu yang dia bertemu dengan Allah, wa huwa musyrikun bihi, sedangkan dia mensekutukan Allah. Liyuhadzirona minasyirki, untuk meringatkan kita dari kesyirikan. Wa anau yaghfiru ma duna asyirki minadz-dzunub, dan sesungguhnya Allah mengampuni segala sesuatu yang dibawa kesyirikan dari dosa-dosa, liman yasha'u, bagi siapa saja yang Allah kehendaki, ayaghfira lahu, untuk dia ampuni baginya, tafaddulan wa ihsanan, karena keutamaan Allah dan kebaikan Allah, li'alla nata min rahmatillah, supaya kita itu tidak berputus asa dari rahmat Allah. Itu ayat yang pertama. Wal mana al-ijmali alil ayati tsaniyah, makna secara umum dari ayat yang kedua, yakni lafaznya gimana Mas Hedi? Nah, itu ayat yang kedua. Makna secara umum dari ayat yang kedua, anna Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah, alaihi salatu wassalam, yada'u rabbahu, dia berdoa rabbahu kepada Rabbnya azza wa jalla, ayyaj'alahu, supaya Allah menjadikan dia wa banihi fi janibin ba'idin an ibadatil asnam, supaya Allah menjadikan dia dan anak-anaknya di satu sisi ba'idin yang sangat jauh, an ibadatil asnam, dari beribadah kepada patung, wa ayyuba ida bainahu wa bainaha, dan dia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya yubaida, menjauhkan antara dia dan patung tersebut, li'annal fitnata biha azimatun, karena ujian biha, dengan patung tersebut, azimatun, sangat besar, wala ya'manu al-wuqu'a fiha, dan beliau alaihissalam tidak merasa aman al-wuqu'a, dari terjatuh fiha, dalam fitnah tersebut. Munasabatul ayataini lil babi, hubungan dua ayat tersebut kepada bab
bab al-khaufu minasyirki, takut dari kesyirikan. Anal ayatul ula, sesungguhnya ayat yang pertama, tadullu ala anna syirka a'dzamud dzunubi. Ayat yang pertama tadullu menunjukkan ala atas anna syirka, sesungguhnya kesyirikan a'dzamud dzunubi adalah dosa yang paling besar, adalah dosa yang paling agung. Li'anna man mata, karena sesungguhnya man siapa saja mata dia mati alaihi, di atas apa? Di atas kesyirikan, la yughfaru lahu, maka dia tidak akan diampuni baginya. Wa adza yujibu lil abdi syiddatal khaufi. Kalau sudah seperti itu, sudah tahu hukumannya seperti itu, yujibu lil abdi syiddatal khauf, mewajibkan, mengharuskan bagi seorang hamba syiddatal khauf, untuk takut yang sebenar-benarnya, min hadza dzanbi, dari dosa ini, alladzi hadza sya'nuhu, yang keadaannya itu seperti ini, tidak diampuni. Wal ayatu tsaniyatu, dan ayat yang kedua, tadullu ala anna Ibrahim, menunjukkan sesungguhnya Ibrahim khafa asyirka, khafa beliau itu takut asyirka kesyirikan, ala nafsihi atas dirinya, wada Allah, dan dia berdoa kepada Allah, ayu afiyahu minhu, untuk memaafkannya dari kesyirikan tersebut. Fama adzannu bi ghairihi, maka bagaimana persangkaan dengan orang yang selain beliau. Nabi Ibrahim saja masih berdoa untuk dijauhkan dari kesyirikan, maka bagaimana dengan yang selainnya. Fal ayatani tadullani, maka dua ayat di atas, tadullani keduanya menunjukkan ala atas wujubil khaufi minasyirki, wajibnya takut dari kesyirikan. Ma yustafadu minal ayataini, apa yang diambil faedah dari dua ayat di atas? Yang pertama, anna syirka a'dzamud dzunub, sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Li'anna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala akhbara, mengkhabarkan, annahu sesungguhnya dia la yaghfiruhu, tidak akan mengampuninya, liman lam yatub minhu, bagi siapa saja yang tidak bertaubat dari kesyirikan tersebut. Yatub fi'il apa Mas Aris? Yakin? Kenapa? Masya Allah. Yang kedua, annama ada asyirka minadzunubi, adapun selain kesyirikan dari dosa-dosa, idza lam yatub minhu, jika seseorang tidak bertaubat dari dosa tersebut, dakhilun tahtal masyiah, maka dia masuk di bawah kehendak Allah. Insya'a, jika Allah berkehendak, ghafarahu bila taubatin, jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya tanpa bertaubat. Wa insya'a adzaba bihi, dan jika Allah berkehendak, adzaba bihi, Allah akan menyiksanya dengan sebab dosa-dosa tersebut. Fa fi hadza dalilun ala khaturati syirki, dalam yang demikian itu ada satu dalil yang menunjukkan atas bahayanya kesyirikan. Yang ketiga, al-khaufu minasyirki, takut dari kesyirikan. Fa inna Ibrahim alaihissalam, karena sesungguhnya Ibrahim alaihissalam, wa huwa imamul khunafai, dia itu adalah pemimpinnya orang-orang yang hanif, orang-orang yang lurus. Walladzi kasara al-asnam biyadihi, dan dia itu adalah yang telah menghancurkan, memecahkan patung-patung dengan tangannya. Khafau ala nafsi, dia takut kesyirikan atas dirinya. Fa kaifa biman dunahu, maka bagaimana dengan orang-orang yang di bawahnya. Yang keempat, masyru'iyatud du'a lidaf'il bala, disyariatkannya berdoa lidaf'il bala, untuk mencegah suatu bala.
Wa anna la ghina lil insani an rabbih, karena sesungguhnya tidak ada rasa cukup, tidak bisa cukup bagi seorang manusia dari Rabb-nya. Jadi seorang hamba itu pasti butuh terhadap Rabb-nya. Yang kelima, masyru'iyati du'ail insan li nafsi wa li dzurriyyatihi, disyariatkannya seorang manusia itu berdoa untuk dirinya dan untuk keturunannya. Disyariatkannya berdoa untuk dirinya dan untuk keturunannya. Kalau mendoakan orang lain boleh apa enggak? Ini dalilnya. Dalilnya mendoakan orang lain boleh. Masya Allah. Bahkan ada keutamaan mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Mendoakan saudara tanpa sepengetahuan yang didoakan. Apa keutamaannya? Da'watul mar'i li akhihi bidzahril ghaibi mustajabatun. Jadi doa seseorang kepada saudaranya muslim diijabahi, dan malaikat yang diwakilkan kepadanya akan mengatakan walaka bimisli, dan bagimu yang semisalnya. Yang keenam, yang terakhir, ar-raddu 'alal juhal, bantahan pada orang-orang bodoh, alladzina yaquluna, mereka mengatakan, orang-orang bodoh mengatakan, la yakau asyirku fi hadhil ummah, kesyirikan itu sudah tidak ada pada umat ini. Fa aminu minhu fa waqa'u fihi, maka mereka merasa aman, maka akhirnya mereka terjatuh di dalam kesyirikan tersebut. Fa aminu minhu fa waqa'u fihi. Apa bedanya beriman, Mas Alvin? Fa aminu minhu, maka berimanlah mereka dari kesyirikan. Fa aminu minhu, mereka merasa aman dan mereka beriman. Bedanya apa? Kalau beriman A-nya panjang, amanu. Jadi yang terakhir, bantahan pada orang-orang bodoh yang mengatakan tidak ada kesyirikan dalam umat ini, maka mereka merasa aman dari kesyirikan, maka akhirnya mereka terjatuh dalam kesyirikan. Dan itu terjadi di sekitar kita. Wallahu ta'ala alam. Itu ayatnya, 2 ayat, al-khaufu minasyirki, takut dari kesyirikan. Siapa ayatnya? Oh Siti, masuk ora hafal. Mas Frendi hafal ayatnya? Dihafal ya, sesuk ujian nih, gampangannya ngono. Kayaknya apa ujian arep akeh-akehan biji ngono kae lho. Semangate. Awak dhewe kan pernah sekolah juga kan. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.